Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 13 September 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Hari ini, di hari peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja, Gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timoteus, bab 2 ayat 1-8. Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya untuk berdoa, untuk mengucapkan syukur kepada Allah untuk semua orang. Agar apa? Agar semua orang boleh hidup dengan saleh, boleh hidup dengan penuh kehormatan di hadapan Tuhan. Berdoa karena Allah ingin semua orang diselamatkan. Dan bacaan Injil kita akan mendengar dari Injil Lukas bab 7 ayat 1-10. Dikisahkan tentang seorang perwira yang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hamba yang dikasihinya. Dia tidak bertemu secara langsung dengan Yesus, dan Yesus hanya mengucapkan sepatah kata, hamba dari perwira itu menjadi sembuh. Saudara dan saudariku seiman, saya ingin memfokuskan lebih kepada bacaan Injil, di mana saya ajak kita merenungkan, katakan sepatah kata saja, maka akan sembuh. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, bagaimana kita datang mendekati Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita mendekatinya dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan dan iman yang penuh dengan pengharapan? Dalam Injil, seorang perwira Romawi, dia dengan berani mencari Yesus. Dia mengungkapkan permintaannya yang juga berani. Lewat orang-orang yang diutusnya, dia minta supaya Yesus menyembuhkan hamba yang dia kasihi. Pertanyaannya, mengapa dia sampai seberani itu? Apa yang membuatnya yakin bahwa Yesus akan menerima permintaannya dan melakukan sesuatu yang baik kepadanya? Seperti seorang prajurit sejati, sang perwira ini, dia tahu kekuatan dari komando, kekuatan dari perkataan yang keluar dari seorang yang punya kedudukan, yang punya kuasa. Dan dia melihat di dalam Yesus, kuasa dan belas kasihan Allah untuk menyembuhkan dan memulihkan kehidupan itu ada. Dia percaya Yesus dapat melakukannya. Apa yang dia dengar tentang Yesus buat dia adalah satu kebenaran yang datang dari Allah sendiri. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, di dunia Romawi pada zaman itu, posisi seorang perwira sangat penting. Dia adalah seorang perwira yang bertanggung jawab atas 100 tentara. Dalam arti tertentu, dia adalah tulang punggung tentara Romawi, seperti semen yang menyatukan, seperti yang mengikat para tentara itu. Tanggung jawab dan kuasa besar ada padanya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, iman yang penuh harapan dan kerendahan hati mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus. Ini adalah satu kebenaran yang harus kita yakini. Hal ini mau meyakinkan kita bahwa kita semua orang beriman itu, kita percaya akan hal ini. Bahwa iman yang penuh pengharapan, iman yang penuh kerendahan hati akan semakin mendekatkan kita pada Tuhan kita. Dalam Injil, perwira yang mendekati Yesus, dia tidak hanya berani mengutus orang untuk meminta Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit, tapi dia juga penuh iman. Dia menitipkan imannya di situ kepada orang-orang yang pergi dan meminta kepada Yesus. Dia mempertaruhkan dirinya
bahwa dia akan menerima ejekan dari rekan-rekan Romawinya ketika dia mencari bantuan dari seorang pengkhotbah Yahudi dari Galilea, dalam hal ini Yesus. Dan juga dia siap menerima ejekan dari orang-orang Yahudi yang membenci pendudukan Romawi atas tanah mereka. Meskipun demikian, perwira ini tidak gentar. Karena cintanya pada hambanya, karena imannya, dia mendekati Yesus dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati. Santo Agustinus dari Hippo, dia mencatat demikian, bahwa perwira ini, dia menganggap dirinya tidak layak untuk menerima Tuhan ke dalam rumahnya. Mau mengatakan, kerendahan hati adalah pintu yang melaluinya Tuhan masuk untuk mengambil kepemilikan penuh dari seseorang yang telah dia miliki. Perwira ini adalah orang yang luar biasa karena dia mencintai pelayannya yang sakit parah dan dia siap untuk melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkan hidup dari pelayannya atau hambanya yang sakit parah itu. Perwira ini juga adalah orang beriman yang luar biasa. Ia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan hamba yang dikasihinya itu. Dan Yesus memuji dia karena imannya. Dan Yesus segera mengabulkan permintaan si perwira. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, bagaimana kita mendekati Tuhan Yesus? Kita dekati Tuhan Yesus dengan keraguan, dengan ketakutan, dengan ketidakpercayaan? Ataukah kita mendekati dengan kepercayaan dan harapan yang penuh keyakinan bahwa Dia akan memberi kita apa yang kita butuhkan untuk mengikuti dan melayaninya? Apakah kita sungguh berserah pada Tuhan? Saudara dan saudariku, serahkanlah kesombongan dan keraguan kita kepadanya dan carilah Dia selalu dengan sungguh-sungguh, dengan kepercayaan yang penuh dengan kerendahan hati, dengan iman yang penuh harapan. Biarkanlah Tuhan sendiri masuk dalam hati dan pikiran kita, dalam diri kita, dan Dia berkata sepatah kata saja, maka kita akan sembuh, maka kita akan sungguh menjadi muridnya dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Yakinlah itu, saudara dan saudariku seiman. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau datang untuk membebaskan kami dari tirani kesombongan, dari ketakutan dan ketidaktaatan yang membawa kami jatuh dalam dosa. Bawalah hati kami menjadi tawanan kasih dan kebenaran-Mu yang penuh belas kasihan, dan bebaskan kami untuk mencintai dan melayani-Mu dengan penuh sukacita dan percaya pada kuasa kata-kata-Mu yang menyelamatkan. Semoga cinta-Mu tumbuh dalam diri kami, sehingga kami dapat selalu berusaha untuk mencintai dan melayani orang lain dengan murah hati, sama seperti Engkau telah dengan murah hati menyerahkan hidup-Mu demi kami. Tolonglah dan bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayang, yang kita kasih, segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.